warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'mah wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, wa nakhussu bidzikri sahibul fadilah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, yang barusan kita telah banyak mendengarkan siraman-siraman ilmu dari beliau. Juga habib-habib yang lain yang hadir pada maulid pagi ini, juga pengasuh pondok pesantren Fajrus Salam Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Mu'ti Ali Abdul Ghani. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah. Juga para kiai-kiai yang lain, para asatid, para tokoh, para jamaah kaum muslimin yang hadir pada pagi kali ini, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya tiba juga di pondok pesantren Fajrus Salam. Tadi malam saya masih mengisi pengajian di Pekanbaru, Provinsi Riau. Cari pesawat yang paling pagi gak ada. Pesawat sekarang tambah sedikit yang terbang. Sampai di Jakarta tadi 9.30 dan bisa sampai ke sini sebelum jam 11 dalam rangka mengikuti pengajian Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Maulid Nabi ini memang penting kita rayakan. Mengapa? Orang yang merayakan Maulid atau orang yang mendapat siraman tentang keagungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya hatinya lembut dan sikapnya berubah menjadi tawadhu. Itu maulid. Pokoknya orang mengetahui tentang keagungan Rasulullah bisa melembutkan hati. Ini pengalaman. Kira-kira awal bulan Desember, kawan-kawan ngajak saya safari ke salah satu daerah di Jawa Timur. Pak Kiai, kalau tanggal sekian dan sekian tidak ada acara, kami minta datang ke daerah saya. Ada beberapa masjid, Pak Kiai saya minta pidato. Salah satunya saya dimasukkan ke masjid anti maulid, masjidnya Wahabi. Saya tahunya setelah mau ngisi di masjid Wahabi, saya sempat marah-marah sama kawan-kawan. Saya kok dimasukkan masjid itu? Itu kan orang-orang Wahabi. Lah mereka mau Pak Kiai, mereka mau, gimana kan? Tapi gak enak, masa masuk di masjidnya Wahabi. Akhirnya habis itu, karena acaranya habis Isya, Asar, saya masuk di salah satu pesantren di daerah itu. Saya curhat sama kiainya, Yai,
Saya ini sama kawan-kawan nanti malam dijadwalkan misi di masjidnya Wahabi di sana. Gimana menurut Kiai? Saya setuju. Loh kok setuju? Saya minta dukungan agar gak jadi. Loh enggak, biar ada pencerahan kata. Ya sudah, akhirnya ke sana. Namanya orang Wahabi saudara. Sampai di sana, masuk di masjid itu, jamaah itu salaman dengan saya. Ya biasa-biasa salamannya, gak ada yang menunduk apalagi cium tangan. Padahal waktu itu saya sudah pakai jubah yang sangat mahal harganya. Masih kurang diperhatikan. Lalu pas azan Isya saya diminta menjadi imam sholat Isya. Saya jadi imam sholat Isya. Selesai menjadi imam sholat Isya, saya zikir seperti yang ada di pondok-pondok, zikir jahar. Saya pura-pura gak tahu kalau itu masjid mereka. Cuma saya lirik-lirik, mereka ikut baca apa enggak. Saya lirik-lirik kok ikut baca. Lalu saya baca amin angkat tangan, doanya keras-keras. Mereka angkat juga baca amin. Cuma sebagian angkat tangan gak tinggi-tinggi, ngangkatnya rendah-rendah, mungkin kurang biasa. Habis itu saya ceramah. Yang saya ceramahkan pada waktu itu tentang keagungan baginda Rasulullah SAW. Isinya maulid yang saya ceramahkan. Saya gak bilang kalau itu isinya maulid. Saya bilang kita ini harus ikut Al-Quran hadis. Salah satu perintah Al-Quran hadis, kita harus mengagungkan baginda Rasulullah SAW. Mengapa kita harus mengagungkan baginda Rasulullah SAW? Karena itu perintah Allah, dan Rasulullah juga makhluk yang paling agung. Saya terangkan keagungan Rasulullah kira-kira 1 jam yang biasa ada di acara-acara maulid berdasarkan Al-Quran hadis. Selesai acara mau pulang, berubah saudara, mereka semuanya berubah, cium tangan saya semua sudah berubah. Dan setelah itu mereka bilang, Pak Kiai kapan kesini lagi? Padahal isinya maulid yang saya terangkan. Dari situ saya berkesimpulan, berarti orang ini kalau mengetahui keagungan Rasulullah SAW, hatinya menjadi lembut. Karenanya orang yang suka hadir di acara-acara maulid itu lembut-lembut hatinya. Karenanya mudah-mudahan ya, kita ini dengan menghadiri acara maulid pada pagi kali ini, hati kita dilembutkan oleh Allah. Hati kita menjadi senang pada kebaikan, menjadi senang untuk memperjuangkan dan menegakkan serta meninggikan agama Allah. Amin Allahumma. Mengapa seperti itu saudara? Pada masa-masa seperti sekarang ini kita perhatikan. Yang kita perhatikan ini banyak rongrongan kepada umat Islam agar meninggalkan ajaran agamanya. Rongrongan bagaimana? Rongrongan agar tidak mengagungkan Allah, tidak mengagungkan Rasulullah SAW, tidak memuliakan para ulama, gak sesuai dengan ajaran agama. Dan itu yang mengajak untuk melakukan seperti itu justru orang-orang yang ditokohkan. Ada tokoh agama, ada tokoh organisasi keagamaan, ada tokoh pejabat, pokoknya yang tokoh-tokoh. Ini mungkin fenomena yang terjadi seperti sekarang ini seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi dalam As-Sunannya. Ziyad bin Hudair berjumpa dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, "Ya Ziyad, atadri may yahdimul Islam?" Ziyad, kamu tahu siapa orang yang merobohkan Islam? Orang-orang yang akan merobohkan Islam siapa? Apa kira kamu orang kafir? Kata Ziyad, la adri ya Amirul Mukminin, saya tidak tahu siapa ini. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Kata beliau, yahdimul Islam thalathun. Islam akan dirobohkan oleh 3 orang. Siapa? Yang pertama zallatul alim, terpelesetnya orang alim. Ada orang sudah alim,
ulama, mungkin dia sudah kiai di organisasi keagamaan, atau mungkin dia juga profesor doktor atau gelar-gelar yang lain, orangnya alim tapi terpeleset. Karena terpeleset, akhirnya bagaimana? Akhirnya jamaahnya, orang-orang yang ikut dia, para penggemarnya, para pencintanya, para pengikutnya, para pendukungnya ikut terpeleset. Karenanya kata ulama salaf berkata, zallatul alim zallatul alam. Terpelesetnya orang alim berarti terpelesetnya penduduk dunia. Mengapa penduduk dunia? Orang-orang di dunia yang suka, yang percaya, yang menjadi penggemarnya ikut terpeleset. Nah, di zaman seperti sekarang ini saudara, orang alim yang terpeleset tidak sedikit, banyak dan macam-macam. Ya macam-macam yang mereka sampaikan ini dalam hal-hal yang terpeleset ini. Kita mendengar ya di negeri kita sekarang ini kan Maulid. Umat Islam ini biasanya menggelar Maulid sejak bulan Rabiul Awal. Di sini ternyata di Bogor sampai bulan apa ini? Sampai bulan Jumadits Tsani. Kalau di Aceh sampai bulan Rajab Maulid. Kalau di orang-orang Banjar di Kalsel 11 bulan Maulid itu. Bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Nah, Maulid itu tujuannya apa saudara? Maulid itu tujuannya adalah untuk mengagungkan baginda Rasulullah SAW. Itu tujuan Maulid. Ini ketika bulan Maulid masuk, ada sebagian orang alim, sebagian tidak alim. Kadang dia mengisi ceramah Maulid, atau bukan ceramah Maulid, tapi momennya memang momen Maulid. Apa omongannya? Omongannya mengarah untuk merendahkan baginda Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang secara langsung, ada yang tidak secara langsung. Ini yang terjadi di negeri kita. Kira-kira ya tiga bulan yang lalu, awal-awal Maulid, ada kelompok Islam Nusantara. Apa kata kelompok Islam Nusantara? Kata Islam Nusantara ini, Islam Nusantara itu Islam yang baik. Islam Arab tidak baik katanya. Jadi Nusantara baik, Arab tidak baik. Ini kata kelompok Islam Nusantara. Lalu dia juga bilang orang-orang Arab itu akhlaknya gak baik, orang Nusantara akhlaknya baik-baik. Ketika dibilang pada dia Rasulullah itu kok baik banget, baik sekali, apa kata dia? Kebetulan Rasulullah kebetulan. Ini kata kelompok-kelompok dan orang alim ini. Orang punya ilmu. Orangnya punya ilmu yang berkata begitu. Nah, ini bagaimana dalam hal seperti ini ya, menghadapi orang-orang seperti ini, para ulama, para habaib, para kiai harus meluruskan persoalan. Alhamdulillah Ustadz Nur ini sudah. Nah, dalam keyakinan kita ini masalah Islam Nusantara. Islam Nusantara ini arahnya memang agar kita jauh dari baginda Rasulullah SAW. Mengapa begitu? Meninggi-ninggikan Nusantara tapi merendah-rendahkan Arab. Kita memang tidak memungkiri, kita mengakui bangsa kita di Nusantara akhlaknya yang baik-baik itu banyak. Tapi nggak boleh walaupun umat Islam bangsa Nusantara ini punya budi pekerti yang baik, lalu ditonjol-tonjolkan untuk merendahkan orang Arab. Itu gak boleh seperti itu. Mengapa terjadi seperti itu? Ini programnya orang-orang Belanda pada masa penjajahan, agar umat Islam jauh dari Arab. Orang Islam gak suka bangsa Arab, sampai-sampai oleh kelompok Inus ini orang Arab disebut dengan kadrun. Apa kadrun itu? Kadal burung. Dan itu gak betul, sama-sama gak betul. Nah, yang kita tahu di dalam masalah ini adalah mengenai keagungan baginda Rasulullah SAW. Dalam akidah kita, Rasulullah itu adalah makhluk paling mulia. Rasulullah itu makhluk paling utama.
Rasulullah itu makhluk paling sempurna, Rasulullah itu makhluk paling baik. Karena Rasulullah ini makhluk paling sempurna, paling utama, paling mulia, maka apapun yang berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW selalu diberikan yang terbaik oleh Allah. Apa saja yang berhubungan dengan beliau oleh Allah selalu diberikan yang terbaik. Karena beliau memang makhluk paling baik. Contohnya apa? Contohnya seperti bangsa yang melahirkan beliau, bangsa Arab. Tentu lebih baik daripada bangsa lain di dunia. Bangsa Arab itu bangsa yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan baginda Rasulullah SAW. Karenanya di dalam khutbah, biasanya khutbah di kampung itu, di daerah saya di Jawa Timur, khutbah itu biasanya baca kitab At-Tuhfatus Saniyah, khutbah bahasa Arab itu. Sebagian daerah begitu. Kalau bulan Maulid, hadis yang ditampilkan di khutbah itu hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanata min bani Ismail. Sesungguhnya Allah memilih suku Kinanah dari keturunan anak cucu Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail ini anak cucunya ramai, bersuku-suku, banyak suku. Suku Kinanah ini yang dipilih oleh Allah. Dipilih bagaimana? Orang-orangnya berintegritas, orang-orangnya disegani, orang-orangnya berwibawa. Itu orang-orang Kinanah, kebanggaan di Arab. Kemudian setelah Kinanah ini ramai anak cucunya bersuku-suku, wastafa min Kinanata Quraisyan. Allah memilih suku Quraisy di antara keturunan Kinanah. Suku Quraisy ini suku yang paling mulia, suku yang paling disegani di Jazirah Arab, paling disenangi, disegani oleh orang-orang Arab. Itu suku Quraisy. Mengapa? Orang-orang Quraisy ini orang-orangnya berintegritas, disegani, berwibawa. Karenanya di dalam Al-Quran turun surat yang namanya surat Quraisy. Ada 2 surat dalam Al-Quran memuji orang Quraisy. Satunya surat Fil, satunya surat Quraisy. Surat Quraisy ini diturunkan oleh Allah tanwihan bi sya'ni Quraisy. Allah mengingatkan tentang derajat orang Quraisy yang diperhatikan oleh Allah. Surat Nusantara tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada justru surat Quraisy. Coba perhatikan surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang Quraisy. Orang Quraisy punya kebiasaan apa? Kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada waktu musim dingin dan musim panas. Musim dingin orang Quraisy perjalanan ke Syam dan Palestina. Musim panas perjalanan ke Yaman. Lalu bagaimana? Falyabudu rabb hadzal bait. Hai orang Quraisy, sembahlah Tuhannya Baitullah ini, yaitu Allah. Mengapa orang Quraisy diperintahkan menyembah Tuhannya Baitullah, yaitu Allah? Allazi at'amahum min ju'. Allah ini memberi makan mereka dari rasa lapar. Dengan adanya Baitullah, orang-orang Quraisy ini musim dingin ke Syam, Palestina, musim panas ke Yaman, pulangnya membawa barang dagangan. Pada musim haji, orang-orang Arab dari seluruh negeri-negeri Arab datang ke kota Mekah menunaikan ibadah haji. Dagangannya orang Quraisy laku. Setelah laku, orang Quraisy ini banyak uangnya, mereka tidak kelaparan. Dan ini beda dengan suku-suku lain di Arab. Suku-suku lain dilanda kelaparan, suku Quraisy tidak lapar, saudara. Oleh Allah diperhatikan memang. Mengapa tidak lapar? Lapar itu bahaya. Orang itu kalau lapar bisa mendorong melakukan perbuatan yang tercela. Itu kalau lapar. Suku Quraisy tidak lapar, dijaga oleh Allah. Kemudian selain tidak lapar, wa amanahum min khauf. Allah memberi rasa aman Quraisy dari ketakutan. Ketika suku-suku lain di Arab selalu dilanda rasa cemas, ketakutan. Takut apa? Di Arab itu kalau ada suku kelaparan, nanti suku sebelahnya diserbu.
harta bendanya diambil untuk dimakan, orang-orangnya dibunuh atau dijadikan budak. Orang Quraisy gak ada yang berani nyerbu. Orang-orang Arab bepergian pada waktu malam hari. Malam-malam ada dirampok, ada perampok atau ada begal, dirampok, diambil barangnya, orangnya dibunuh. Orang Quraisy bepergian rombongan maupun sendirian, malam-malam ketemu rampok, mereka akan bilang, jangan rampok saya. Anda siapa? Kami keluarga besar Quraisy, penjaga tanah suci. Perampoknya gak berani, saudara. Mengapa? Segan kepada orang Quraisy, diberi rasa aman oleh Allah. Ini Quraisy berwibawa memang. Karenanya para ulama menganjurkan, para ulama ya, Imam Nawawi dalam kitab Al-Kar, kalau mau bepergian kemana, waktu berangkat baca surat Quraisy. Mengapa baca surat Quraisy? Insya Allah sampai di tempat tujuan tidak bingung cari makan dan aman dari rasa takut. Mengapa? Quraisy diberi rasa aman oleh Allah. Ini bangsa Quraisy. Artinya apa? Bangsa Quraisy ini memang bangsa terhormat, dimuliakan oleh Allah. Kemudian setelah suku Quraisy ini anak cucunya ramai, wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Allah memilih suku Quraisy, Allah memilih keluarga Bani Hashim dari suku Quraisy. Keluarga Bani Hashim ini keluarga yang paling dihormati, bangsawan level tertinggi di kota Mekah. Karenanya ketika Abrahah datang ke kota Mekah, yang ditemui siapa? Yang ditemui adalah Abdul Muttalib bin Hashim, kakek baginda Rasulullah SAW dari Bani Hashim. Ini Bani Hashim. Jadi Bani Hashim ini memang pilihan. Kemudian wasfafani min Bani Hashim, Allah memilih aku lahir dari keluarga Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar, aku ini adalah orang terbaik, orang pilihan, lahir dari golongan-golongan pilihan. Artinya apa? Keluarga, marga, suku, bangsa yang melahirkan Rasulullah itu lebih mulia, lebih baik daripada suku-suku yang lain. Memang dipilih oleh Allah. Karenanya kita ini gak boleh merendah-rendahkan Arab. Mengapa? Rasulullah lahir di sana. Itu bangsa, suku yang melahirkan Rasulullah SAW, dan memang pilihan Allah. Dan sebenarnya saudara, bahwa suku Arab ini lebih baik daripada suku lain itu gak perlu pakai dalil. Pakai apa? Cukup pakai selera. Saya ini tahun 2003 pernah belajar di Eropa, di Inggris. Sebelum berangkat ke Inggris, kawan-kawan bisik-bisik pada saya, Gus, apa? Nanti sampai di Inggris, kalau di jalan jumpa dengan 5 gadis Inggris, itu yang cantik 6 orang, Gus. Kalau 5 orang gadis, yang cantik 6 orang. Loh kok bisa 6 orang? Yang 5 itu orangnya, yang 1 orang bayangannya. Cantik juga katanya. Akhirnya berangkat ke sana dari Jakarta ke London. Begitu masuk airport di Bandara Heathrow di London, terkejut. Mengapa? Kok beda dengan Jakarta ini? Suasananya beda. Lebih bagus memang. Kebetulan kami tinggal di kampus Pakistan India. Dapat beberapa hari kawan-kawan sesama dari Indonesia waktu ngobrol-ngobrol bilang, Gus, ini penelitian terbaru. Apa? Ternyata gadis Inggris masih kalah cantik dengan gadis Pakistan dan India. Loh, kok gitu? Coba nanti kalau kuliah tengok-tengok kanan kiri katanya. Lihat kanan kiri, teman kuliah kita, bagus India Pakistan daripada Inggris. Dan ternyata betul saudara, Pakistan India lebih bagus daripada Inggris. Lama-lama dapat 1 minggu kemudian, waktu ngobrol-ngobrol kawan-kawan ngomong, Gus, apa? Ini penelitian lebih baru lagi. Apa? Ternyata orang India dan Pakistan masih kalah sama orang Arab kata. Lebih bagus orang Arab. Artinya apa? Orang Arab ini dipilih memang, walaupun secara fisik lebih bagus daripada bangsa lain di dunia. Pantesan Kanjeng Nabi lahir di Arab. Makanya Rasulullah tak lahir di Nusantara. Mengapa gak lahir di Nusantara? Sifat wajib para nabi, kata para ulama, ayyakuna ajmalan nas,
harus orang paling ganteng. Gak boleh loh kalah ganteng dengan orang lain di dunia. Harus orang paling ganteng. Rasulullah ini rahmatan lil alamin, diutus bagi semesta alam. Kalau Nabi lahir di Nusantara, kalah saing dengan bangsa lain. Makanya Nabi itu lahirnya di Arab. Dan ini untuk ayahnya Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah ini saudaranya ada 10, semuanya ganteng-ganteng. Dan Abdullah ini paling ganteng, paling pendiam. Abdullah yang ayahnya Rasulullah paling ganteng, paling pendiam. Karena paling ganteng, paling pendiam, diam-diam gadis-gadis kota Mekah mengimpikan beliau. Punya impian mendapatkan Abdullah. Karenanya diriwayatkan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karangan As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, ketika Abdullah ini menikah dengan Siti Aminah di Mekah itu gempar. Apanya yang gempar? Pada hari itu juga sekitar 30 gadis kota Mekah meninggal dunia karena patah hati. Mengapa? Karena Abdullah menikah. Mengapa? Ganteng sekali. Perempuan itu sama orang ganteng, apalagi pendiam, diam-diam biasanya berminat itu. Ya diam-diamlah, karena orangnya pendiam. Ini Abdullah. Karenanya dari sini, dari hadis-hadis tadi, para ulama kita berkeyakinan kedua orang tua Rasulullah SAW masuk surga. Mengapa? Karena Rasulullah ini makhluk paling mulia. Beliau ini juga lahir dari orang-orang yang mulia. Dasarnya mana? Ini yang sering ditanya. Bahwa kedua orang tua Rasulullah itu selamat di akhirat, masuk surga. Kata Imam Suyuti, yang pertama, orang tua Rasulullah itu termasuk ahlul fatrah. Apa ahlul fatrah itu? Ahlul fatrah itu artinya orang-orang yang jauh dari masa kenabian sebelumnya. Informasi kenabian sudah habis, gak dengar, dan tidak mengikuti masa kenabian berikutnya. Di dalam Al-Quran ada jaminan mereka tidak diazab oleh Allah, alias masuk surga. Di mana? Di antaranya ada beberapa ayat, ada 6 atau 7 ayat. Di antaranya firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Dan kami tidak akan mengazab sehingga kami menurunkan rasul kepada mereka. Ketika tidak ada rasul, tidak ada azab. Ini ahlul fatrah. Jadi dalilnya dalil Al-Quran. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, mengapa kedua orang tua Rasulullah selamat? Yang kedua orang tua Rasulullah itu orang beriman, saudara. Dasarnya mana? Imam Ar-Razi berdalil dengan firman Allah di dalam Al-Quran, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah melihatmu ketika kamu berdiri sholat malam, dan Allah melihatmu, dan Allah juga melihat perpindahanmu dari orang-orang yang perpindahanmu pada orang-orang yang sujud. Artinya bagaimana? Rasulullah itu sejak masa Nabi Adam sampai orang tuanya itu memang orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini berdasarkan ayat wa taqallubaka fis sajidin. Kemudian juga ada riwayat di dalam As-Sirah An-Nabawiyah, kalau ibu beliau Siti Aminah itu orang beriman. Orangnya orang beriman. Itu di dalam As-Sirah Nabawiyah. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, orang tua Rasulullah masuk surga, tidak masuk neraka. Mengapa? Ada riwayat, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Wara Ibu Malik. Juga diriwayatkan oleh Musyahid dalam An-Nasikh wal Mansukh. Rasulullah pernah menghidupkan kedua orang tua beliau, lalu kedua orang tuanya itu bersyahadat, setelah itu meninggal lagi. Ini dasar-dasarnya. Jadi ayat-ayat Al-Qur'annya banyak, kemudian beberapa hadis. Lalu bagaimana dengan hadis yang biasa disampaikan oleh orang-orang Wahabi? Hadisnya riwayat Muslim. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Gimana hadisnya? Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahmu dan ayahmu masuk neraka. Maka bagaimana? Ada dua maslak masalah ini. Pertama, riwayat ini riwayat bil makna dan riwayatnya tidak kuat. Riwayat yang kuat, Rasulullah tidak bersabda begitu. Tetapi bagaimana?
Rasulullah bersabda, ada seorang laki-laki datang kepada beliau, "Ya Rasulullah, aina abi?" Rasulullah, "Ayahku di mana?" "Abu kafinnar," ayahmu di neraka. "Wa aina abuk?" "Ayahmu di mana Rasulullah?" "Ayahmu di mana?" Lalu kata Rasulullah apa? "Idza mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar." Kamu kalau lewat berjumpa kuburannya orang kafir, beritahu kamu masuk neraka. Kata sahabat ini, lama-lama apa? Saya menyesal tanya itu sama Rasulullah. Mengapa? Setiap jumpa kuburannya orang kafir, saya selalu melaksanakan pesan Rasulullah, kamu masuk neraka. Gara-gara pertanyaan saya. Artinya apa? Rasulullah tidak menjawab ayahnya. Ini satu takwil. Ada takwil lagi, kata Imam Suyuti, seandainya riwayat ini mahfud, riwayat ini tidak mungkar, riwayat ini memang kuat, maka bagaimana? Perlu ditakwil. Yang dimaksud dengan ayahnya adalah pamannya yang mati kafir itu. Ini kata para ulama. Sedangkan orang tua Rasulullah SAW itu dijamin masuk surga. Mengapa? Dasar-dasarnya di dalam Al-Quran banyak sekali. Ini masalah orang tua Rasulullah SAW. Nah, ini artinya apa? Kembali kepada yang tadi, Rasulullah ini makhluk paling mulia. Karena Rasulullah ini makhluk paling mulia, apapun yang berkaitan dengan beliau oleh Allah selalu diberikan yang terbaik. Termasuk tadi orang-orang Islam Nusantara yang mengatakan apa? Orang Arab kadrun. Orang Arab dibilang kadrun itu gak cocok, saudara. Mengapa gak cocok? Orang Arab itu sejak masa jahiliyah kalau berpakaian, pakaiannya lengkap. Walaupun dibuka cuma sebagian. Yang perempuan itu kalau berkerudung aja ke belakang, tapi memang biasa berkerudung dan pakai baju lengkap, itu orang Arab. Dan dari fanatiknya orang Arab pada baju, orang Arab ini kalau pakai gamis, untuk yang sombong-sombong atau pakai sarung, sarungnya dibuat menjuntai di bawah mata kaki. Itu yang sombong-sombong. Karena itu begitu Rasulullah SAW diutus, beliau mengingatkan, man jarra thawbahu khuyala dakhalan nar. Siapa yang membuat bajunya menjuntai di bawah mata kaki karena sombong, masuk neraka. Karena kesombongan pakai itu waktu itu. Jadi karena sombong. Ya kalau kita orang-orang Bogor pakai sarung, walaupun di bawah mata kaki, kata para ulama tidak haram. Mengapa? Karena yang sombong dengan seperti itu budaya jahiliyah. Bangsa kita gak ada sombong karena sarungnya di bawah mata kaki. Mengapa? Sarungnya murah-murah. Sarungnya itu kadang sarung wadimur. Itu pun hadiah menjelang hari raya di masjid-masjid. Harganya 50.000. Apanya yang sombong? Sarungnya murah. Gak ada sombong pakai seperti itu. Orang Wahabi gak ngerti. Kita ini walaupun pakai baju di bawah mata kaki, yang ngelirik pun gak ada. Gak sombong, gak hebat. Kadang-kadang ada sarung itu setiap dipasang kuat-kuat, berjalan beberapa meter turun lagi ke bawah, di bawah mata kaki. Masa seperti itu dibilang sombong? Sarungnya jelek sekali. Itu orang gak paham, saudara. Sedikit-sedikit haram. Biasanya anti maulid itu. Kalau orang biasa maulid ya gak apa-apa. Nah, artinya apa? Orang Arab dibilang kadron itu gak cocok. Karena kadal itu gak pakai baju. Kalau orang Arab bajunya lengkap. Yang gak pakai baju itu siapa, saudara? Yang bajunya minim itu bangsa kita, bangsa Nusantara. Bangsa kita ini di Nusantara, kalau yang cewek-cewek dulu bajunya di bawah dada sampai di atas lutut. Sekarang masih ada sisa-sisa itu. Seperti orang-orang Talang Mamak di Jambi, suku anak dalam, atau orang-orang Papua, atau dulu ya awal-awal kemerdekaan orang Bali. Yang cewek-cewek itu di bawah dada yang ditutup sampai di atas pusar. Sampai di atasnya lutut. Kalau yang laki-laki, bangsa kita ini minim auratnya. Yang ditutup itu cuma yang depan pakai koteka naik ke atas. Itu asli Nusantara. Pakai itu. Dan kotekanya besar. Mengapa pakai koteka besar? Agar dikira punya dia besar. Padahal kecil.
Nah, tapi kita nggak bilang bahwa kita ini keturunan kadal, enggak. Bagaimanapun kita tetap keturunan manusia. Dan bangsa Nusantara ini memang punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Bangsa kita ini keistimewaannya suka memberi makan. Dan tradisi memberi makan itu memang tradisi yang sangat Islami. Ini bangsa kita. Dari senangnya bangsa kita ini ngasih makan, sampai-sampai setelah tetangga kanan kirinya dikasih makan semua, kadang-kadang makhluk halus pun dikasih makan. Yang namanya dedemit dan sesajen. Bikin sesajen ya, itu kan makhluk halus. Saya masih kecil dulu masih ingat, kalau pulang ngaji hari Jumat Legi, biasanya di perempatan jalan ada makanan banyak, ada naruh sajen situ. Jadi anak-anak dari musola lari-lari mau makan sajen itu. Sekarang sudah gak ada. Gimana hukumnya sesajen seperti itu? Karena sekarang ini ada yang membela sesajen. Itu budaya kita, tradisi dari leluhur yang agama Hindu. Kalau di dalam Islam, sesajen yang dipersembahkan kepada makhluk halus itu gak boleh, haram dan hukumnya syirik. Berdasarkan keputusan Muktamar NU yang kelima sebelum kemerdekaan, itu diharamkan oleh para ulama, gak boleh. Dan masih banyak memang bangsa kita ini yang muslim ya, bangsa kita yang muslim. Kalau saudara kita, bangsa kita yang di luar Islam ya kita kan memang ajaran mereka. Bangsa kita yang muslim yang kerjanya di pantai menjadi nelayan, itu biasanya ada sesajen tiap tahun, namanya apa? Larung laut, petik laut. Mereka bikin makanan tumpeng, nasi kuning, ada kepala kambing, kepala sapi, lauk pauknya banyak sekali, kemudian dibuang ke laut, persembahan kepada jin penjaga laut. Itu termasuk kesyirikan. Petik laut, larung laut. Dan itu orang Islam yang melakukan. Dan itu gak boleh dibela-bela. Beberapa waktu yang lalu ada kelompok Nusantara ngomong, gak apa-apa itu larung laut. Mengapa gak apa-apa? Itu ngasih makan ikan. Loh, kok masih makan ikan enak sekali seperti itu? Jangan terlalu enak lah, ikannya gak mau kalau terlalu enak. Kalau seperti itu mestinya dibawa ke acara maulid. Jangan makhluk halus, itu mestinya makhluk yang kasar-kasar macam kita. Ada yang begitu. Ini yang ada di laut. Kalau yang ada di darat biasanya masih ada ya. Masyarakat kita tradisi sedekah kampung, sedekah bumi. Buat sesajen dipersembahkan kepada jin penjaga kampung, penjaga bumi. Para ulama kita dalam keputusan Muktamar NU itu juga syirik, gak boleh dilakukan. Itu bukan saya yang mengatakan syirik, guru-guru kita dulu, para ulama NU seluruh Indonesia itu muktamar ketika NU dulu masih lurus. Fatwanya begitu. Entah sekarang ini ya sudah mulai bengkok-bengkok. Ya kadang-kadang fatwanya ngawur. Mengapa ngawur? Ya kata tadi itu, kata Sayyidina Umar, zallatul alim. Orangnya alim tapi terpeleset, nggak boleh diikuti. Ini tradisi kesyirikan di negeri kita. Nah, kembali kepada tadi, Rasulullah ini makhluk paling mulia. Karena Rasulullah ini makhluk paling mulia, apapun yang berkaitan dengan beliau oleh Allah selalu diberikan yang terbaik. Bangsa yang melahirkan beliau bangsa terbaik dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian negeri yang melahirkan beliau juga negeri terbaik. Nah kemudian selain itu, ini juga ya yang perlu menjadi perhatian kita. Apa? Agama yang diturunkan kepada beliau, umat yang diberikan kepada beliau itu juga umat terbaik. Umatnya Rasulullah ini saudara lebih baik daripada umatnya para nabi terdahulu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Maksudnya apa? Umatnya Rasulullah lebih mulia, lebih baik daripada umatnya para nabi terdahulu. Lebih mulia. Ini seperti ini penting. Mengapa? Karena ada kelompok ya, ini orang Islam, yang ngaku Islam lah, mungkin orang Islam juga. Apa?
menganggap semua agama sama. Itu udah betul itu. Nggak sama, saudara. Kemarin ada tokoh ngomong semua agama sama di mata Tuhan. Loh, agama apa yang sama itu? Ya mungkin agama kamu. Kalau agamanya Rasulullah, umatnya Rasulullah nggak sama dengan umatnya nabi-nabi yang lain. Umatnya Rasulullah itu lebih mulia daripada umatnya para nabi terdahulu. Kalau dibandingkan orang kafir yang ada sekarang, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang Konghucu, dan agama-agama lain, nggak bisa dibandingkan menurut keyakinan kita. Mengapa? Dalam akidah kita, akidah Islam, orang kafir itu levelnya di bawah binatang, lebih rendah daripada binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang. Orang-orang kafir itu derajatnya seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi, lebih rendah lagi daripada binatang. Umatnya Rasulullah gak bisa dibandingkan, gak bisa dengan agama lain, agama-agama dulu, umatnya para nabi terdahulu yang sama-sama bertauhid, sama-sama calon penghuni surga, masih lebih mulia, apalagi dibandingkan dengan orang kafir. Ya gak level. Dan ini keyakinan mendasar di dalam agama. Keyakinan mendasar seperti ini di dalam agama gak boleh salah. Kalau salah mengapa? Kalau salah menyebabkan seseorang itu murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah min. Dan pada masa-masa sekarang ini, ajakan-ajakan agar keluar dari Islam itu banyak sekali. Karenanya hati-hati yang namanya kelompok liberalisme, pluralisme, kelompok Islam Nusantara, aliran Nusantara, atau sepertinya kemarin ini ada program moderasi beragama. Ini juga arahnya ke sana. Ini ya, apa yang terjadi pada masa sekarang ini sepertinya sudah masuk pada apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Segera lakukan amal-amal baik, segera lakukan amal-amal soleh, jangan sampai kamu kedahuluan fitnah-fitnah, ujian-ujian, musibah-musibah, jangan sampai. Mengapa? Kalau ada fitnah kamu kesempat beramal baik. Apa fitnah-fitnah itu? Fitnah-fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Fitnah apa yang seperti potongan-potongan malam yang gelap? Fitnah kufur dan fitnah aliran sesat. Kok seperti potongan malam? Katanya berkata begini murtad, kafir, tapi kok yang bilang tokoh agama. Katanya murtad, kafir, tapi yang mengatakan kok dipanggil buya. Katanya perkataan begini sesat, yang mengatakan kok kiai. Katanya berkata begini gak benar, yang mengatakan kok habib, dan lain sebagainya. Ini akhirnya apa? Akibat dari fitnah ini, yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran, wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Orang yang sore-sorenya beriman, besok paginya kafir. Terpengaruh dengan tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin fitnah itu. Orang yang pagi-pagi beriman, sorenya kafir. Pagi-pagi ahlus sunnah, sorenya sesat. Nah, mengapa ada tokoh-tokoh seperti itu menyebarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam? Yadi'u ahadukum dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Salah seorang kamu menukar agamanya dengan sedikit modal atau benda dari dunia. Artinya apa? Orang yang menyebarkan faham yang menyimpang dari ajaran Islam atau menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah, saudara, itu ada yang bayar. Karenanya kita hati-hati. Kita ini memang perlu acara-acara maulid seperti ini. Dengan acara-acara maulid seperti ini lalu diterangkan tentang sifat-sifat keagungan baginda Rasulullah SAW. Mengapa diterangkan sifat-sifat keagungan baginda Rasulullah SAW? Kalau keagungan Rasulullah ini diterangkan, insya Allah umat Islam ini hatinya tenang. Kalau ada godaan-godaan, ada ajakan-ajakan untuk mempercayai hal-hal yang tidak benar tentang pribadi baginda Rasulullah SAW, insya Allah akan menolak dan tidak percaya, karena hatinya sudah tahu, sudah punya ilmunya. Karenanya di dalam hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili, riwayat Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili,
yang selamat dari fitnah-fitnah kufur itu, kata Rasulullah SAW, illa man ahyahullahu bil ilmi, yaitu orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama. Acara-acara maulid ini saudara, ilmu pengetahuan agamanya banyak sekali. Jangan dikira narasi-narasi yang ada di bacaan maulid, narasi-narasi yang ada di dalam bacaan-bacaan sholawat, jangan dikira itu mengada-ngada, itu sungguhan saudara. Itu semuanya adalah ungkapan ekspresi keagungan baginda Rasulullah SAW. Dan untuk mengetahui makna-makna kalimat itu harus membongkar kitab-kitab tafsir, membongkar kitab-kitab hadis yang besar-besar yang menerangkan keagungan Rasulullah SAW. Cuman oleh para ulama kita yang ada di dalam kitab Al-Quran, yang ada di Al-Quran dan kitab-kitab hadis itu disingkat-singkat menjadi narasi-narasi sholawat, menjadi bacaan-bacaan maulid, dan itu bukan perkara yang berlebih-lebihan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari tadi ada beberapa penceramah yang telah berceramah di sini, cuma Habib Najib katanya tidak bisa hadir karena berhalangan. Dari saya kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin.